Oke, ketemu kembali dengan saya Adriansa, peneliti senior di Populi Center pada acara Popcorn, Populi Corner. Dan hari ini tanggal 21 April 2026 bertepatan dengan Hari Kartini, saya akan mendampingi dua orang Kartini-Kartininya Populi Center. Di sebelah kanan saya ada Ibu Kartini, namanya Emiria. Dan di sebelahnya Emiria yang berbaju hitam ini ada Ibu Cin, Bu Cinta. Nah, Halo. jadi sebelum kita mulai diskusi kita hari ini yang sangat terkait dengan isu kesetaraan gender, isu perempuan, silakan Emir dan Cinta memperkenalkan diri dulu, cerita dulu lah latar belakangnya, latar belakang pendidikannya, terus di Populi mulai kapan bergabung di Populi dan minat risetnya apa. Silakan. Oke, kalau biasanya aku yang jadi host, sekarang kita punya host baru, Mas Azri. Jadi mungkin teman-teman juga udah familiar. Aku Emir, aku sebagai peneliti di Populi Center dan kebanyakan atau sekarang minat dari riset aku di politik, demokrasi, dan juga perilaku memilih. Dulu kuliahnya di mana? Aku dulu S1 S2 di Unair, S1 aku ambil HI, S2-nya ambil analis politik. Sip. Nah, sekarang Bu Cinta, gimana Bu Cin? Halo yang belum kenal. Ini edisi perdana ya Bu Cin ya? Iya, Pertama edisi kalinya Man muncul. behind kita. Jadi beliau ini selama ini selalu di belakang layar. Dan beliau adalah orang yang meracik skema diskusinya, topiknya apa. Nah, ini adalah kesempatan edisi perdana dari Cinta untuk manggung di Iya, sini. ini tuntutan pekerjaan. Jangan terlalu jujur dong. Bagian dari kontrak. Iya, bagian dari kontrak kerja ya. Ya, yang belum kenal mungkin aku langsung ke ini aja background pendidikan. Dulu S1 aku di Unpad ngambil jurnalistik, terus S2-nya di studi gender. Jadi untuk minat riset kebanyakan soal perempuan, isu-isu perempuan, isu gender, feminisme, sama segala yang terkait dengan media. Dan semenjak masuk Populi nih jadi lebih seneng sama, bukan lebih seneng sih, ya mulai sedikit tertarik sama isu-isu politik kayak gitu ya. Ya mau nggak mau kan belajar, tapi seru juga sih ternyata ngomongin isu-isu politik. Ngomong-ngomong soal politik dan soal isu perempuan, belakangan lagi rame nih soal terjadinya pelecehan seksual di lembaga pendidikan tinggi. Awalnya di UI, Fakultas Hukum, yang kemudian terungkap bahwa di kampus-kampus lain itu juga terjadi hal yang serupa. Nah, hal yang menurut saya ini menarik untuk ditelisik lebih jauh itu adalah seperti yang terjadi di Fakultas Hukum UI itu kan WhatsApp group. Iya. Jadi mereka membuat grup yang dari media awalnya itu adalah grup sesama penghuni kos-kosan, kemudian berkembang dan rupanya pembicaraan di dalam grup itu menjurus ke hal-hal yang bersifat seksual. Nah, pertanyaan saya adalah ini untuk Cinta nih sebagai yang mendalami soal masalah gender dan soal perempuan ya. Ini kan pembicaraan di grup, tidak ada kontak fisik, tidak ada, saya nggak tahu ya, mungkin secara visual juga sangat terbatas, hanya obrol-obrol gitu. Nggak ada ya, tetapi visualnya. Sepertinya ya, sepertinya nggak ada. Jadi ini Iya. hanya pembicaraan di grup, verbal, tapi ini termasuk dalam pelecehan seksual. Nah, ini banyak hal ini saya kira tidak banyak yang mengetahui apa sih batasan-batasan dari pelecehan seksual itu. Nah, bisa nggak berbagilah sama kita-kita di sini nih, seperti apa sih sebetulnya batasannya? Kalau aku lihat kan emang kenapa ramai kan karena ini juga ya, ngebahas soal itu ya, karena itu kan ruang privat kayak gitu kan. Terus cuman kayak sebatas teks gitu di grup-grupnya seperti itu. Tapi kan kalau kita merujuk ke definisinya Komnas Perempuan atau di Undang-Undang TPKS itu juga ada soal definisi tentang pelecehan seksual. Pokoknya tindakan seksual yang emang bersifat merendahkan, terus sifatnya untuk merusak gitu ya, maksudnya untuk
menghina kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya udah termasuk pelecehan kayak gitu. Nah di undang-undang TPKS itu juga ada secara detail gitu jelas bahwa disebut juga ada pelecehan secara non fisik dan fisik seperti itu. Berarti kan uh, biasa kita sebutnya verbal sama non verbal kayak gitu. Nah di undang-undang TPKS juga punya detail yang lebih di pasal 14 itu bahwa pelecehan itu mencakup melalui saluran elektronik juga. Jadi kayak ruang digital semacam WhatsApp group kayak gitu tuh juga masuk jadi TKP pelecehan seperti itu. Tapi sebetulnya kalau aku pribadi yang merasa nggak terlalu penting sih sebenarnya, bukan nggak terlalu penting juga, tapi jangan terlalu fokus sama ruang ini mah ruang privat, ini bukan ruang nggak privat gitu. Sebenarnya kan kayak pelecehan, kekerasan itu kan sebenarnya juga bisa terjadi di ruang privat gitu. Kalau kita lihat definisi Komnas, bahkan kekerasan juga bisa terjadi di ruang domestik oleh misalnya suami istri kayak gitu kan, sebenarnya itu juga bisa masuk gitu. Ya. Nah jadi saya kira yang pertama perlu digarisbawahi itu kekerasan seksual itu ada fisik, ada non fisik. Ya. Nah fisik, jadi tidak semata-mata ada kontak fisik. Pelecehan seksual itu baru dianggap valid ketika ada kontak fisik, itu udah jelas enggak ya. Karena non fisik pun itu bisa masuk dalam kategori pelecehan seksual. Kemudian yang kedua, ini juga pertanyaan sebetulnya. Ketika objek dari atau korban dari pelecehan seksual itu tidak mengetahui bahwa dia yang bersangkutan itu sedang dibicarakan di dalam salah satu grup, itu juga termasuk dalam kategori pelecehan juga ya. Nah itu kenapa pentingnya kesadaran juga ya, sama edukasi buat yang lain juga gitu. Maksudnya ya itu tuh termasuk pelecehan dan bisa dilaporkan. Beberapa juga aku dengar cerita kan, grup kayak gini tuh banyak banget gitu. Tapi korbannya pasti nggak tahu gitu rata-rata, dan dia tahu dari temennya, misalnya kayak si ini punya grup ngomongin lu nih gini gitu. Dan itu terjadi banyak banget, dan nggak cuman korbannya nggak selalu perempuan gitu, bahkan kayak Mas Gilang waktu itu cerita juga gitu, ada grup perempuan yang kayak gitu ngomongin laki-laki, bahkan dengan ya ngomongin soal pelecehan ya sama sih, intinya isinya juga tetap merendahkan laki-laki kayak gitu. Ya emang pada dasarnya orang selalu counter argumennya kan bilang, tapi kan ada perempuan yang gitu. Iya benar gitu, karena semua orang tuh bisa jadi, baik laki-laki, perempuan, atau orang tua, anak-anak tuh semua berpotensi menjadi pelaku dan juga menjadi korban gitu. Karena memang rentan juga posisi mereka kayak gitu. Jadi ya yang tadinya korban mungkin nanti ada penjelasan psikologisnya kan, mereka juga sebenarnya bisa menurunkan perilaku itu ke orang lain juga. Betul. Gitu kan, kayak semacam kayak cycle gitu jadinya. Yang menjadi siklus ya, yang berulang dan direproduksi di ruang-ruang yang berbeda. Nah terkait dengan itu kita bicara soal regulasi nih sekarang. Kan ada tadi Cinta ngomong soal undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual yang disahkan tahun 2022 ya. Nah Emir sebagai pemerhati politik nih dan sangat aktif juga, punya jaringan yang luar biasa di legislatif, bisa cerita nggak ini latar belakang dan proses terbentuknya undang-undang TPKS ini bagaimana? Karena yang saya dengar juga ini salah satu produk legislatif yang prosesnya cukup berdarah-darah juga nih, cukup lama untuk sampai disahkan tuh. Nah bisa diceritakan gimana? Ya, makasih Mas Azri. Sebelumnya kita dari Public Center juga turut menyayangkan ya terjadinya kekerasan seksual yang semakin tahun dirasa semakin meningkat gitu. Apalagi yang terjadi akhir-akhir ini, banyak sekali kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, di mana lingkungan kampus ini kan harusnya menjadi safe place gitu ya, safe zone, lingkungan yang aman untuk teman-teman perempuan untuk mengekspresikan diri. Tapi nyatanya di Indonesia atau bahkan di beberapa tahun
terakhir gitu ya dari laporan Komnas HAM juga menyebutkan bahwa kekerasan seksual tuh meningkat di ranah kampus. Nah, kalau tadi Mas Azri menyampaikan RUU TPKS atau UU TPKS ini mendarah-darah gitu ya, berdarah-darah prosesnya. lama. Memang iya betul, di legislatif sendiri kalau misalkan teman-teman mungkin juga banyak yang tahu gitu ya, berita dari RUU TPKS menjadi UU ini memang bisa dikatakan waktunya bisa hampir 1 dekade sendiri Mas Azri. Dari 2019 awal RUU ini tuh memang dicanangkan untuk menjadi UU itu ada proses carry over dari Komisi 8 ke tahun-tahun berikutnya. Sebentar. Jadi kalau ini diinisiasi 2019 itu yang menginisiasi apakah anggota DPR masa bakti 2014-2019 atau yang 2019-2024? Nah, itu karena ada carry over dari periode lalu 2014 sampai 2019 tapi belum selesai jadi ke periode selanjutnya. Nah, itu memang prosesnya cukup lama gitu dari 2019 ada RUU ini, rencana ini, lalu kemudian di tahun 2020 sempat mandek dan tidak masuk ke prolegnas, lalu diusung kembali di tahun berikutnya dan juga dari legislatif membuat panja yang salah satu ketua panjanya juga dari politisi Nasdem ya saat itu kalau nggak salah namanya Willy Aditya, dan kemudian juga ada beberapa anggota Balek yang ikut membentuk dan mulai menggodok RUU ini menjadi pada akhirnya di tahun 19 sampai 2022 jadi UU TPKS yang itu banyak sekali perubahan dan juga banyak sekali hal yang diakomodasi gitu, dimobilisasi di RUU ini dari awalnya yang nggak berfokus pada penanganan, ada penanganan hak korban gitu. Nah, itu mulai dimasukkan gitu di RUU ini. Nah, yang bisa di-highlight memang adanya RUU ini ya, keterwakilan perempuan di legislatif tuh matters banget gitu menurut aku. Oh ya, gimana tuh? Karena kalau kita lihat di 2019 itu kan ketua DPR MPR-nya Bu Puan ya. Kalau kita lihat Bu Puan juga bukan hanya beliau sebagai sosok pemimpin, tapi kan representasi perempuan juga kita lihat gitu di situ. Dan Bu Puan tuh ketua DPR pertama yang perempuan ya? Iya, itu keren sih. Dan dari keterwakilan beliau di pengambil keputusan gitu ya, kebijakan dan juga di ranah strategis ini kan juga secara nggak langsung agenda-agenda perempuan tuh bisa termobilisasi gitu. Dan ini juga sebagai respon sih adanya isu kekerasan seksual lalu kemudian muncul dan diresmikannya UU TPKS ini. Nah, jadi kalau dari apa yang Emir ketahui ya, faktor apa sih yang membuat pengesahan undang-undang RUU waktu masih RUU TPKS ini lama itu karena apa ya? Apa keterwakilan perempuannya kurang atau ada faktor yang lain mungkin? Ya, kalau aku rasa kenapa sih RUU TPKS ini dulu lama banget gitu ya, Henkari, sampai dari periode sebelumnya sampai ke periode 2000 periode selanjutnya itu. Ya karena salah satu alasannya kalau bisa aku bilang keterwakilan perempuan itu masih belum mencapai titik yang 30% itu. Sampai threshold lah ya. Iya, belum sampai threshold Mas Andri. Mas Andri juga sebagai yang berkonsentrasi di pemilu gitu ya, dari tahun 99 sampai 2024 rasanya belum sampai 30% kan Mas? Keterwakilan perempuan itu tapi sendiri. berarti sebab pengaruh itu ya, maksudnya keterwakilan perempuan itu untuk membawa isu-isu gender seperti ini gitu. Iya, keterwakilan perempuan tuh sangat ini sih, sangat mempengaruhi bagaimana isu-isu itu bisa dimobilisasi, bisa sampai ke ranah-ranah strategis itu, karena siapa lagi kalau bukan perempuan yang membawa isu-isu perempuan itu sendiri gitu. Dan ini juga ya, saya bukan perempuan ya. Tapi untuk isu perempuan itu lebih punya sensitivitas, lebih punya kepekaan gitu loh tentang hal-hal yang ini perlu diakomodasi dalam kebijakan yang mengikat publik
atau tidak. Jadi saya kira juga ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga di negara-negara yang lain yang demokrasinya sudah mapan, sudah stabil juga seperti itu. Nah, kita sekarang beralih dari kebijakan undang-undang ke ini kan ada selain undang-undang ya, ini dalam catatan saya kan ada turunannya nih. Jadi tadi Emir bilang bahwa pelecehan seksual itu sekarang makin banyak. Tapi di sisi lain saya kira tidak hanya semakin banyak, tetapi bukan semakin banyak juga, tetapi keberadaan undang-undang TPKS dan peraturan-peraturan teknis turunannya itu memberi legitimasi, memberi landasan hukum bagi orang untuk bisa mengambil tindakan, untuk bisa melaporkan. Ini dalam catatan saya kan karena tadi konteksnya adalah di perguruan tinggi ya, itu kan ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini masih zamannya Mas Menteri, Nadiem Anwar Makarim. Ini peraturan nomor 55 tahun 2024. Jadi masih baru nih, baru 2 tahun. Dan untuk UI di Universitas Indonesia sendiri, ini saya kutip dari Harian Kompas tanggal 17 April kemarin, ada peraturan Rektor UI nomor 37 tahun 2025 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UI. Jadi sekarang sudah ada landasan hukumnya, sehingga dibentuk satgas dan lain sebagainya, dan orang jadi punya saluran tuh untuk melaporkan dan untuk menyampaikan jika terjadi pelecehan seksual. Nah, sekarang persepsi publik terhadap isu ini gimana ya tentang kesetaraan gender? Karena Populi kan juga pernah bikin survei ya, dan salah satu pertanyaannya itu tentang bagaimana masyarakat Indonesia itu menilai isu-isu yang terkait dengan gender ini, baik itu tentang pekerjaan atau perhatiannya terhadap isu gender itu cukup besar atau enggak. Cinta mungkin bisa menjelaskan soal ini. Jadi Populi itu pernah melakukan survei opini publik ya tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi bentuk pertanyaannya apakah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini menjadi soal yang mengkhawatirkan gitu. Nah itu kalau di total 91,1% menjawab mengkhawatirkan. Oh ya, itu surveinya kapan ya? Tahun 2023 Mas. Bulan Juni. Oh jadi 3 tahun yang lalu ya? Iya 3 tahun yang lalu. Itu. Presidennya masih Pak Jokowi. Masih Pak Jokowi. 91% khawatir. Ya, terus satu lagi masih ini ada pertanyaan juga bagaimana kemampuan pemerintah dalam menghadirkan rasa aman bagi perempuan dan anak. Nah ini tapi jawabannya 72,2% sudah baik gitu. Aku melihatnya sih karena ya tadi itu karena Undang-Undang TPKS kan disahinnya tahun 2022 ya. Setahun sebelum survei. Setahun sebelum survei. Mungkin dari situ juga mulai dan aturan-aturan turunannya mulai turun tuh di tahun 2023 kayak tadi yang Mas Azri bilang Permendikbudristek, aturan-aturan teknisnya udah mulai masuk ke ranah perguruan tinggi, bahkan juga ternyata aku kalau nggak salah itu baca juga udah mengatur di lingkungan PAUD sampai SMA juga gitu. Udah sampai level. Sebenarnya aturannya sih udah cukup ya, maksudnya udah nggak kosong juga gitu kita punya aturan untuk mencegah kekerasan seksual itu kan. Tapi mungkin kalau aku terus ada juga nih katanya peraturan baru di 2026 ini dibuat oleh Menteri PPPA ya nomor 2 tahun 2026 ini mau melakukan penyelenggaraan pelatihan pencegahan dan penanganan TPKS untuk aparat sama penegak hukum. Itu bagus. Nah ini menurutku sangat bagus sih karena selama ini kan problemnya itu ketika korban-korban kekerasan atau pelecehan itu melaporkan kan sebagian besar aparatnya tuh nggak ngerti juga sama UU TPKS itu, jadi nggak diproses. Kayak kemarin tuh aku sempat baca yang pelecehan seksual di apa sih yang di Lebak Bulus itu tindaknya masih pakai KUHP kayak gitu, jadi dia nggak tahu ada undang-undang TPKS gitu sih Mas. Tapi kalau terkait dengan itu ya, bukankah di kepolisian itu sudah ada unit PPA itu, perlindungan perempuan dan anak? Nah itu sempat ada, aku juga baca update-nya mau ada semacam pelatihan juga tuh untuk merekanya juga, mungkin penguatan dari Komnas Perempuannya bagaimana. Karena emang menurutku perlu ya edukasi
soal ini di semua lintas kementerian dan institusi negara tuh stakeholder semua harus dapat. Ya ini kayak basic knowledge aja lah soal kekerasan seksual itu. Iya. Menurutku ya di bangku sekolah juga perlu. Kalau perlu itu juga apa ya, diintegrasikan gitu ke pelajaran-pelajaran yang udah kan sebenarnya bisa ya, kayak basic knowledge itu soal konsen misalnya masuk dalam pelajaran agama kan sebenarnya bisa banget gitu kan. Nah itu sih yang sebenarnya mungkin perlu diperhatikan juga kayak gitu. Mungkin juga dimasukin jadi kurikulum juga bisa kayak gitu kan. Kurikulum sekolah atau ya kayak tadi diintegrasikan ke pelajaran-pelajaran yang udah ada gitu. Berarti ini ya, sistem pendidikan kita kalau dalam perspektifnya Cinta tuh perlu mengakomodasi isu ini dalam bentuk paling bagus adalah kalau topik ini atau tema ini itu masuk sebagai salah satu entah mata pelajaran atau apa di dalam kurikulum nasional. Tujuannya untuk mengedukasi publik supaya kesalahpahaman atau ketidaktahuan itu bisa dimitigasi, bisa dikurangi ya. Minimal tahu deh, aware gitu, ada loh bentuk-bentuknya kayak gitu. Ya karena saya kira itu salah satu persoalan yang sangat mendasar ya, karena saya kira banyak orang yang tidak mengetahui atau ya bahasa Inggrisnya tidak aware gitu bahwa misalnya kalau ada perempuan jalan terus disiulin atau catcall itu udah masuk gitu. Iya betul. Atau hanya dengan menatap terus-terusan itu membuat tidak nyaman orangnya itu. Ya dan itu yang mempersepsikan kan dari korbannya. Ketika si korban merasa wah ini kok nggak nyaman ya, nah itu masuk dalam kategori yang sama. Ya itu kan banyak orang yang nggak tahu ya, atau mungkin tahu tapi nggak ada penegakannya, nggak ada enforcementnya, jadi ya sudah dianggap itu bukan hal yang tabu, hal yang biasa-biasa aja. Nah jadi kedepannya ini ada informasi nggak ya soal peraturan dari Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak ini nanti kira-kira program pelatihannya akan seperti apa itu? Belum ya? Baca ini juga sih lebih lanjut gimana. Tapi wacana itu sudah bergulir. Menurut laporannya sih katanya emang udah sempat dijalanin, tapi semacam ada resistensi juga dari aparat penegak hukumnya juga kayak gitu. Ya mungkin masih menganggap kurang penting kali ya pelecehan seksual kayak gitu ya. Karena aparat penegak hukum itu kan bukan hanya kepolisian ya, tapi juga kejaksaan dan juga pengadilan gitu. Jadi kalau mau ada semacam edukasi atau diseminasi tentang ini, itu nggak cukup hanya polisinya aja. Karena nanti di pengadilan kan yang melakukan penuntutan kan jaksa ya, dan hakim kan yang memutuskan juga ini masuk atau enggak. Nah, terus saya kira ya ini pekerjaan yang nggak mudah dan tidak cukup hanya Kementerian PPA aja tuh, itu perlu banyak stakeholder yang harus lintas kementerian. Ya. Nah kalau dari yang Emir tahu, kalau dari lembaga legislatif apa respon atau langkah-langkahnya yang diambil selain ini ya, ini kan sudah mahakarya ini sebetulnya nih undang-undang TPKS ini kan menjadi basis, menjadi fondasi untuk mencegah dan juga untuk menindak gitu kalau ada pelecehan seksual. Tapi apakah ke depan ada di prolegnas atau apa untuk kebijakan yang terkait dengan masalah gender atau soal perempuan gitu? Iya, sebelumnya terkait dengan UU TPKS ini kan udah bagus banget kan, udah jadi respon lah dari legislatif untuk kasus kekerasan seksual yang terjadi. Tapi memang kita perlu masih banyak PR untuk turunan di bawahnya, lalu bagaimana penegakan hukumnya, kesadaran dari publiknya sendiri gitu terkait dengan kasus ini, karena kadang kita suka lupa juga kan sebelum kita masuk ke legislatif lagi, kalau misalkan pelecehan seksual itu kan bagian dari kekerasan seksual gitu. Kadang orang suka mikirnya kekerasan seksual tuh ya pelecehan seksual aja, padahal enggak gitu. Banyak sekali bentuk-bentuk kekerasan seksual gitu. Nah,
terkait dengan apa tadi kayak hak korban, pemulihan dan pencegahan itu kan udah diatur di Undang-Undang TPKS. Inisiatif dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak itu kan juga bagus menurut aku, kayak hukum tuh memang harus adaptif gitu loh. Apa yang dibutuhkan atau apa yang sedang terjadi di masyarakat tuh harus segera dibuat regulasi baru gitu sebagai bentuk adaptif hukum itu sendiri. Nah, terkait dengan bagaimana kemudian legislatif itu merespon kasus pelecehan seksual, aku rasa sekarang tuh no viral no justice ya Mas. Jadi kadang orang gitu tuh ya. viralnya kasus tuh membuat proses hukum tuh semakin mudah dan cepat gitu. Nah, sejauh ini ketika aku melihat platform atau perilaku dari anggota-anggota dewan gitu ya, banyak sekali anggota itu yang terjadi kasus apa, secara cepat mereka meresponsif gitu. Baik secara digital melalui platform mereka atau bahkan melalui RDP disampaikan. Dan nggak jarang ketika kita melihat rapat-rapat RDP di legislatif itu mereka banyak mendatangkan korban yang meminta keadilan gitu. Nah, menurut aku itu sebagai respons sih pemerintah dalam memberikan keadilan kepada korban gitu. Gitu ya. Ya. Nah, jadi karena kita udah diskusi hampir 30 menit nih. Jadi sesi sudah mau berakhir. Dan di Hari Kartini yang baik ini, apa yang bisa disampaikan oleh Cinta dan Emir, terutama dalam kaitannya dengan how to deal with this? Gimana cara kita bisa memitigasi dan mencegah? Saya kira sih hal-hal seperti ini tuh, saya bukan berharap ya, tetapi ini kan perilaku manusia dan regulasi itu dibuat itu kan untuk meminimalisir dampak buruknya supaya tidak ada korban lagi ke depan. Nah, jadi saya akan mulai dari Cinta dulu. Dari Cinta itu apa pemikiran, sumbangsih atau kontribusi ide dari Cinta atau sikap dari Cinta, apa yang sebaiknya dilakukan agar hal-hal seperti yang terjadi di beberapa perguruan tinggi kita ini bisa dicegah sehingga tidak ada korban lagi ke depan. Ya, karena kan kita udah punya kita udah punya aturannya dan beberapa aturan turunannya gitu kan, sebenarnya tinggal implementasinya aja ya. Gitu kan. Nah, mungkin kalau aku sih kebayangnya di setiap kementerian tuh punya aturan turunannya masing-masing gitu. Kayak jadi nggak cuma di Permendikbud Risteknya aja gitu, misalnya di di lingkup pendidikan aja, mungkin di pariwisata juga bisa gitu kan, misalnya cukup concern juga misalnya di acara-acara yang lingkupnya besar itu juga sering banget aku dengar cerita korban-korban yang mengalami pelecehan dan itu nggak tahu mau harus dilaporkan kemana, ke siapa, itu juga korban-korbannya rata-rata juga belum tahu seperti itu. Jadi mungkin kayak celah-celah kayak gitu kan sebenarnya masih ada gap untuk bisa pelaku untuk melakukan perbuatan tindakan-tindakan seperti itu kan gitu. Jadi kalau bisa ke lintas kementerian itu punya aturan-aturan turunan soal kekerasan seksual ini. Terus yang kedua, yang tadi soal edukasi, menurutku itu juga penting banget. Edukasi itu harus dilakukan sejak dini gitu. Sejak dini kan kalau misalnya emang dari psikolog-psikolog aja juga sudah menyarankan gitu ya, edukasi seksual sejak dini, sejak balita bahkan itu kita udah perlu mengenalkan bedanya anak perempuan sama anak laki-laki apa, seperti itu kan. Itu sebenarnya kan bagian dari pencegahan juga untuk mereka tahu batasan-batasan mana yang sebenarnya boleh dipegang, boleh enggak gitu kan. Nah itu kan sebenarnya bisa jadi penting juga gitu ya untuk pencegahan gitu, upaya pencegahan seperti itu. Ya sama sih menurutku juga nggak cukup juga untuk upaya pencegahan dari individu aja gitu, tapi harus dari negaranya juga gitu, melihat sebagaimana serius sih negara ini untuk
ikut mencegah kekerasan ini gitu. Seperti itu sih. Iya. Dan ini juga ya, saya sedikit menambahkan juga untuk edukasi yang sejak dini ini kan masalah yang cukup sensitif juga karena bahasa yang digunakan itu harus disesuaikan juga dengan usia dari anaknya kan. Betul. Kalau yang masih dini ya harus pakai bahasa bayi, jangan pakai bahasa Iya, ya, betul. bahasa manusia dewasa atau Iya. yang seperti Itu juga kan lingkupnya keluarga kan. betul. Saya- Dan saya kira juga itu poin yang sangat baik ya, edukasi di tingkat keluarga karena secara sosiologis keluarga itu kan adalah organisasi sosial yang paling kecil, yang paling awal, dan sosialisasi yang pertama dialami oleh individu itu kan di keluarga. Jadi orang tualah yang di atas kertas paling tahu bahasa apa yang paling tepat untuk menyampaikan soal ini ke anak-anaknya. Dan tadi poin yang bagus juga itu soal implementasi di instansi-instansi pemerintah karena banyak juga pelecehan seksual di dalam internal instansi pemerintah itu sendiri. Jadi ini bukan semata-mata wah ini kampus nih sekarang udah tidak aman dan lain sebagainya. Ketidakamanan itu tidak hanya di kampus, terjadi di mana-mana. mana ada. Bahkan ada di beberapa kementerian itu yang sampai masuk tertangkap oleh media massa bahwa terjadi pelecehan seksual di sesama pegawainya. Nah, terus sekarang bagaimana kalau pendapatnya Emir soal ini? Iya, kalau dari aku pribadi memang aku bisa bilang kalau misalkan keterwakilan perempuan itu penting ya, tapi lebih dari itu gitu. Keterwakilan perempuan itu harus bisa berubah menjadi sesuatu yang responsif terhadap pengalaman perempuan itu sendiri. Jadi nggak cuma keterwakilannya, tapi bagaimana peran perempuan dalam tempat-tempat atau posisi strategis pengambilan keputusan gitu. Karena kalau kita lihat dari UU TPKS ini sendiri bisa menjadi contoh konkret gitu bagaimana perempuan atau keterwakilan perempuan di ranah strategis itu bisa menjadi dari advokasi menuju kebijakan yang responsif gitu. Jadi perempuan itu memang keterwakilan perempuan di posisi-posisi strategis atau pengambilan keputusan itu semakin penting banget. Baik, ya terima kasih banyak Cinta dan Emir, dan sebagai penutup ini saya mencoba untuk merangkum apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Cinta dan Bu Emir dari diskusi ini. Bu Cinta. Jadi yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Emir, tentu kita semua, tidak hanya saya, Emir atau Cinta atau Populi, itu tentu kita sangat menyayangkan dan prihatin dengan peristiwa pelecehan seksual yang saat ini sedang ramai dan mungkin juga di ruang-ruang yang sunyi yang tidak tertangkap atau tidak terungkap oleh media, baik media massa yang konvensional maupun media sosial. Dan itu adalah menjadi inisiatif dan menjadi kesadaran kita untuk belajar lebih baik tentang hal-hal ini sehingga bukan saja kita itu bisa menjaga diri kita tetapi juga mencegah jangan sampai hal seperti ini terjadi kepada orang lain. Kemudian yang kedua, upaya mitigasi itu adalah agenda ke depan yang harus dilakukan. Memang saat ini sudah ada milestone, sudah ada sebuah istilah saya, sebuah landasan hukum yang baik berupa undang-undang TPKS itu, tetapi setannya itu ada di detailnya. Jadi tidak cukup hanya dengan undang-undang, kita juga harus, tidak hanya pemerintah, negara, masyarakat juga harus ikut mengawasi agar undang-undang ini bisa diimplementasikan dengan baik sehingga bisa mencegah adanya korban dari peristiwa pelecehan seperti yang kita dengar. Kemudian dari aspek politik, keterwakilan perempuan itu memiliki kontribusi yang signifikan dalam terbitnya kebijakan-kebijakan yang pro-gender, yang melindungi perempuan dan kelompok rentan. Dan keterwakilan tidak hanya dilihat sebagai prosentase, tidak hanya dilihat sebagai statistik, tetapi juga keterwakilan di posisi-posisi yang penting, posisi-posisi yang vital di dalam negara sehingga kebijakan ini bisa lahir dan juga bisa diimplementasikan dengan baik.
Dan terakhir, edukasi adalah kunci. Dan edukasi yang terbaik itu adalah di lingkungan sosial terkecil, yaitu di keluarga. Akan lebih baik lagi jika yang tadi disampaikan oleh Cinta ya, Kementerian PPA akan mengadakan pelatihan bagi penegak hukum tentang ini. Dan ini pengalaman yang saya dapatkan sewaktu saya sekolah di Amerika. Itu universitas tempat saya menuntut ilmu setiap tahun itu memberlakukan pelatihan online yang diwajibkan kepada seluruh sivitas akademik. Jadi tidak hanya mahasiswa, tetapi juga pengajar dan juga tenaga administrasi, tenaga kependidikan itu harus mengambil training online itu. Dan training online itu tentang aspek kekerasan seksual. Jadi definisi dari kekerasan seksual itu apa, contoh dari perilaku-perilaku yang melanggar itu apa, itu dijelaskan secara baik dengan bahasa yang jelas dan secara online. Jadi kalau kami tidak mengambil training itu, maka nanti buat yang bekerja untuk kampus itu gajinya akan ditahan, atau buat yang mahasiswa itu nanti nilainya nggak keluar. Ada Jadi sanksinya jelas ada ya. sanksi yang jelas dan ada insentif buat orang untuk mengambil training ini. Dan training ini setiap tahun loh. Jadi bukan saya 4 tahun jadi mahasiswa misalnya, saya ngambil sekali habis itu udah nggak perlu training lagi. Enggak, karena kita manusia tempatnya salah dan lupa, selalu perlu refreshment, perlu diingatkan lagi. Bagus. Ya itu salah satu ide ya, bukan Indonesia harus seperti itu, tetapi ini adalah salah satu hikmah, salah satu lesson learned yang bisa kita pelajari untuk kedepannya. Barangkali kalau memang cocok, Indonesia bisa juga mengambil langkah yang seperti itu. Tentunya setelah disesuaikan dengan situasi di Indonesia. Demikian saya kira. Terima kasih banyak Emir dan Cinta sekali lagi. Dan terima kasih banyak untuk para penonton setia Populi Center, Populi Corner. Dan juga para tim, Gilang, Mas Hugo, dan Mang Udin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Popcorn episode selanjutnya. Dadah.